bahwa pertama arahan Bapak Presiden adalah untuk melakukan sinergi pengembangan kawasan industri sepanjang koridor utara Jawa. Dan kita ketahui bersama bahwa wilayah pusat pertumbuhan industri di Jawa, ada wilayah pusat di Banten, terdiri dari Cilegon, Tangerang, Serang, kemudian di Jabar bagian barat, Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Subang. Kemudian wilayah pengembangan industri Jabar Timur, itu yang disebut oleh Pak Gubernur adalah kawasan baru, Rebana, dan tempat pelabuhan daripada Patimban, yaitu Cirebon, Indramayu, Majalengka. Wilayah Jawa Tengah, itu Batang, Kendal, Semarang, Demak, ini juga sedang dikembangkan, sedangkan timur adalah Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Bangkalan. Ini terdiri dari 71 kawasan industri, dan rencana yang dikembangkan adalah di Rebana. Nanti Pak Gubernur menjelaskan apa itu Rebana, namun daerahnya adalah daerah Subang, itu untuk kawasan industri logam, pangan, dry port, dan transportasi dan pengolahan makanan. Kemudian Majalengka, tempat Kertajati, itu untuk penerbangan, kargo logistik, tekstil, pangan, kemudian juga plastik sintetik. Kemudian di daerah Indramayu sekarang sudah dikembangkan kimia hulu, kemudian pengolahan ikan, kimia dasar, hulu agro, petrokimia hulu, kemudian sintetik resin. Sedangkan Cirebon, pengolahan ikan, furniture, perkapalan, industri pakan, dan bahan galian non-logam. Nah, khusus Pelabuhan Patimban tadi disampaikan bahwa nilai investasinya 43,22 triliun, dan ini kebutuhan lahannya sudah di 369 hektar, dan backup area-nya 345,2 hektar. Dan ini progresnya adalah untuk dermaga dan reklamasi 81,98% selesai, untuk breakwater dan seawall-nya 55,62% selesai, kemudian untuk paket akses bridge-nya itu 11,95%, sedangkan akses road sudah 98,27%, kemudian yang terkait dengan backup area 79%. Nah, kemudian tentu yang berikut adalah tinggal menentukan paket operatornya. Nanti Kementerian Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan. Namun Bapak Presiden menargetkan bahwa soft launching dilaksanakan karena seluruh konstruksi hampir selesai untuk paket pertama di bulan November. Nanti paket keduanya ditargetkan di kuartal keempat 2021, dan timeline akses keseluruhan akan beroperasi di tahun 2023, namun penentuan operator diharapkan bisa dipercepat di tahun ini, sehingga soft opening bisa dilakukan, soft launching di bulan November-Desember ini. Nah, tentunya diharapkan dengan pelabuhan ini, maka ekspor daripada otomotif bisa dilakukan melalui pelabuhan Patimban. Kemudian tentu jalan tol tadi disampaikan oleh Menteri PU, jalan yang akan selesai pertama adalah trase yang terkait dengan dari Patimban Port ke jalan akses Pantura, 8,2 km. Sedangkan berikutnya yang trase sudah diputuskan dan akan dibuat akses dari Pelabuhan Patimban melanjutkan akses ke tol Cipali yang diperkirakan akan memakan waktu 2 tahun. Pertama terkait dengan ekspor pelabuhan, potensi adalah tadi sampaikan bahwa kapasitas awal adalah 7,5 juta TEUs yang bisa akan ditingkatkan menjadi double. Sehingga yang menjadi potensi awal memang otomotif, di mana otomotif itu sekarang sentranya ada di Bekasi, Karawang, Purwakarta. Dan ekspor itu targetnya kan kita akan tingkatkan terus terkait dengan ekspor tersebut. Nah, sedangkan produksi otomotif diperkirakan bisa meningkat sampai 2 juta di tahun 2025. Nah, dari 2000 itu mungkin ekspornya kita bisa dorong antara 30 sampai 40%. Kalau sekarang sekitar 20%. Jadi kalau dari 2 juta 40% kan itu bisa mencapai sekitar 700 sampai 800 ribu. Sedangkan ekspor per hari ini melalui pelabuhan Tanjung Priuk itu sekitar 200.000 kendaraan. Sehingga dengan demikian tadi arahan Pak Presiden ini ada sinerginya, sehingga tambahan produksinya
Apalagi ada sebuah perusahaan Hyundai sedang invest, dan kapasitas Hyundai ini 50% akan diekspor. Sehingga tentu sangat timely, sangat tepat waktu pelabuhan. Sedangkan untuk kontainer, ya kita ketahui di kawasan Bekapur selain otomotif banyak industri lain, sehingga tentunya dengan adanya pelabuhan kontainer yang akan juga selesai di tahap berikutnya, ini akan sangat membantu ekspor kita, sehingga kita di utara, koridor utara itu ada pelabuhan mulai dari Tanjung Priok, Patimban, dan Tanjung Perak yang besar ya. Dan kalau misalnya calling port-nya nanti dari Patimban bisa langsung, ini sangat menarik karena koridor jalan tol itu sudah menghubungi wilayah timur sampai dengan wilayah barat.